Malam di rumah sakit Hasan Sadikin tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada suara langkah, selalu ada monitor berbunyi. Namun, ada satu ruangan yang sunyinya terasa berbeda. Ruang operasi ke-7. Sudah lama ruangan itu jarang dipakai. Bukan karena alatnya rusak, bukan karena tidak layak, tapi karena sesuatu pernah terjadi di sana. Dan sejak itu tidak pernah benar-benar kosong. Ardi, seorang dokter muda, baru saja dipindahkan ke rumah sakit itu. Ia dikenal pintar, tenang, dan tidak percaya hal mistis. Malam itu, ia mendapat tugas jaga. Pukul jam 2:05 dini hari. Seorang pasien darurat datang. Kondisinya kritis. Harus segera dioperasi. Semua ruang operasi penuh. Kecuali satu. Ruang operasi ke-7. Pakai yang lain aja dok, bisik seorang perawat dengan wajah ragu. Ardi mengerutkan kening. Kenapa? Perawat itu diam, lalu hanya berkata pelan, itu jarang dipakai. Waktu tidak banyak. Ardi mengambil keputusan. Siapkan ruang 7. Pintu ruang operasi itu terbuka perlahan. Krik, krik, krik. Udara dingin langsung terasa lebih dingin dari ruangan lain. Lampu menyala, tapi redup. Alat-alat tertata rapi. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Operasi dimulai. Jam menunjukkan jam 2:27. Mesin monitor berdetak stabil. Bip, bip, bip. Ardi fokus. Pisau bedah di tangannya bergerak presisi. Tim medis bekerja dalam diam. Lalu tiba-tiba bip. Monitor berhenti sejenak. Semua menoleh. Lalu kembali normal. Gangguan biasa, kata Ardi. Namun sejak saat itu sesuatu berubah. Lampu berkedip. Sekali, dua kali. Lalu stabil. Namun bayangan di dinding tidak mengikuti gerakan mereka. Seorang perawat menoleh pelan. Ada yang berdiri di sana? Bisiknya. Semua ikut melihat. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Operasi terus berjalan. Namun suhu ruangan semakin dingin. Napas mulai terlihat. Lalu krek, suara pintu. Semua menoleh. Pintu ruang operasi terbuka sedikit. Padahal sudah dikunci. Dari celah pintu terlihat bayangan seseorang. Tinggi, diam. Siapa? Di luar, tanya Ardi. Tidak ada jawaban. Pintu perlahan terbuka lebih lebar dan sesuatu masuk. Seorang dokter memakai jas operasi lama. Namun bajunya penuh noda gelap. Langkahnya pelan, tidak bersuara. Ardi menatap tajam. Siapa Anda? Ini ruang steril. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat. Saat ia mendekat ke bawah lampu operasi, semua orang membeku. Wajahnya tidak utuh, kulitnya pucat, matanya kosong, dan bagian lehernya seperti pernah robek. Salah satu perawat menjerit. Monitor berdetak cepat. Bip, bip, bip. Sosok itu berhenti di sisi meja operasi, menunduk melihat pasien, lalu perlahan mengangkat tangan. Terlambat, bisiknya. Suara itu bukan suara manusia. Berat, bergema, seperti datang dari dalam ruangan. Tiba-tiba, alat-alat bergetar. Lampu mati. Gelap total. Dalam kegelapan itu, terdengar suara sayatan dan sesuatu jatuh ke lantai. Lampu menyala kembali. Semua orang terdiam. Tubuh gemetar. Pasien di meja operasi tidak bergerak. Monitor garis lurus. Dan di sisi meja alat bedah berserakan. Seolah ada yang mengambil alih operasi tadi. Namun sosok itu sudah tidak ada. Ardi terduduk lemas. Tangannya
gemetar. Ia yakin apa yang baru saja terjadi bukan halusinasi. Keesokan harinya, seorang dokter senior mendekatinya. Wajahnya serius. "Ruang itu," katanya pelan. "Dulu pernah ada kejadian, seorang dokter memaksakan operasi saat pasien sudah tidak bisa diselamatkan. Dia kehilangan kendali dan pasien itu meninggal di meja operasi." Ardi diam. Sejak itu, lanjutnya, kadang dia kembali, masih mencoba menyelesaikan operasi. Sejak malam itu, ruang operasi 7 kembali ditutup. Namun beberapa staf masih bersumpah. Kadang saat malam sangat sunyi, mereka mendengar suara dari dalam. Suara alat bedah, suara monitor, dan langkah kaki mengelilingi meja operasi, seolah seseorang masih bekerja di sana. Jadi, jika suatu malam kamu berada di rumah sakit dan melihat lampu ruang operasi menyala sendiri, padahal tidak ada jadwal operasi, jangan masuk karena bisa jadi yang sedang bekerja di dalam bukan lagi manusia. Tamat.